Foto Abah yang telah viral itu beliau pengen viral kemarin 2 hari yang lalu sudah bilang sama Al-Fakir, foto saya mat viralkan agar mendunia. Tidak ada, beliau cuma pengen viral. Tidak ada keinginan beliau sendiri, tidak ada apa-apa. Mohon ini yang bisa kami aturkan, minta maaf dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi di Malimudo TV atau Malimudo Channel. Ya, kebetulan hari ini kita ada kedatangan teman lama kita ini, Pak Aseng, dan ini dengan Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Pak sehat. Aseng sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi gini Ustadz. Kayaknya ini ngomong-ngomong ini ada Pak Aseng di sini. Iya. Ini beneran Cina atau enggak sebenarnya ini? Enggak, ini beliau ini darahnya dari sepupu kakek uyutnya lah, Ustaz. Ada yang Cina? Ada yang Cina. Jadi karena aslinya Pak Aseng ini? Pak Seng apa aslinya Pak Seng? Campuran. Oh, campuran juga tuh lah, Ustaz. Oh, campuran. Jadi memang kalau kadang-kadang kita panggil Pak Aseng ini cocok juga gitu. Ya kalau bahasa Cina Tiongkok nggak bisa. Bisanya bahasa Melayu ya? Bahasa Melayu bisanya. Iya. Gitu kan Pak Seng? Iya. Kayak gini Pak Ustadz. Iya. Pak Aseng ini datang bertanya sama saya. Jadi saya dikirim ini sama Pak Aseng. Sekarang ini lagi ada viral. Satu orang oknum katanya Habib Alex. Nah, jadi dia mengatakan pajanglah foto saya di media sosial Anda dan insya Allah Anda akan mendapatkan sebuah mobil. Jadi gimana itu kira-kira, Ustaz? Apakah ini gimana di foto ini, apa memang ada efeknya? Karena Pak Aseng ini rencana mau beli mobil baru lagi nih. Udah ada mobil, Pak? Udah. Ya. Mau tambah lagi. Pak Aseng ini ya. Begini, Bang Ji, saya juga sudah membaca itu ya, berita yang viral itu di media sosial bahwa yang namanya Habib Alex ini katanya kasyaf gitu ya. Kemudian dengan memajang fotonya itu akan membawa keberkahan gitu ya. Dan didoakan orang yang memajang fotonya itu supaya bisa beli mobil baru. Mobil baru ya. Yang pertama pertanyaan saya, ini saya tanyakan kepada ini ya, penonton setia Malimudo, mungkin ada yang ikut memajang fotonya Habib Alex ini. Mungkin ada yang ikut memajang fotonya. Ini majang fotonya diniati karena ingin mendapatkan keberkahan atau niatnya pengen dapat mobil baru gitu. Itu berarti memang niatnya dulu nih. Artinya bukan saya menuduh yang tidak ya. Ya coba dilihat sendirilah kan, hati masing-masing lah ya. Artinya dorongan memajang foto itu apakah benar-benar kecintaannya? Saya kan nggak tahu nih. Habib Alex ini siapa, ulama kah atau siapakah, saya nggak tahu. Kalau kebetulan memang yang bersangkutan ulama begitu ya, kebetulan gitu ya, dan memang ada yang tahu bahwa ini Habib adalah ulama atau ahli ibadah dan lain sebagainya, tidak salah juga dia mengharapkan doa dari seseorang kan begitu. Tetapi kemudian yang tadi saya katakan, memajang fotonya itu dorongan ingin mendapatkan kecintaan ulama atau dorongannya karena nafsu, karena pengen segera dapat mobil baru gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua,
2 hari sudah ini ya. Dari semalam sih saya melihat itu begitu ya. Dan saya nggak ikut-ikutan. Kenapa saya tidak ikut-ikutan? Karena saya nggak kenal lah. Ya. Ya, saya tidak kenal dengan yang namanya Habib Alek ini. Ya, saya lebih senang memajang foto orang tua saya, atau saya memajang foto guru yang saya kenal, atau ulama atau wali-wali yang sudah masyhur, terkenal keilmuannya, terkenal Solehannya. kesolehannya, ya terkenal keramatnya, yang sudah masyhur lah. Ya, misal seperti foto pendiri Nahdlatul Ulama. Ini memang kita kan memajang foto ini kan mendapat keberkahan ini, Ustaz. Ya, memang apa namanya? Kita inginkan keberkahan itu. Nanti saya kasih contoh lah Baik, baik. tentang apa namanya? Berkah yang didapat dari memajang foto ulama gitu ya. Tetapi saya juga ingin supaya kita ini jangan gara-gara itu terus wah udah ikut-ikutan semua gitu ya. Tanpa kita tahu ini orang siapa. Saya juga tidak bersuudzon gitu ya. Cuma kan kita kenal ada ulama yang sangat-sangat luar biasa barokahnya. Dampak positifnya sampai saat ini dirasa. Seperti kayak Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau di Sumatera Utara ini ada Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, pendiri Al-Jamiyatul Wasliyah, begitu ya. Atau kalau di dekat-dekat sini ada Syekh Hasan Maksum, orang yang sama belajar di Makkah, sama-sama belajar berjumpa dengan Kiai Hasyim Asy'ari, itu Mufti Kesultanan Delhi, gitu ya. Ini orang-orang yang sampai sekarang kita rasakan manfaat daripada beliau, manfaat keilmuannya, daripada sanadnya, ulama-ulama yang masih mengajarkan kitab-kitab ulama-ulama kita ini, begitu ya. Juga kita kenal Kiai Haji Maimun Zubair, orang yang sudah terkenal alim, terkenal salih, terkenal kewaliannya. Ketika beliau wafat di Makkah Al-Mukarramah, seketika langit seolah-olah bersedih. Langit itu gelap, ya. Yang tadinya sangat cerah, ya musim panas di sana, kemudian gelap, mendung. Seolah-olah alam ingin menunjukkan kesedihannya terhadap wafatnya Kiai Haji Maimun Zubair. Ini kan orang-orang yang sudah kita tahu, ya. Atau kita pernah mengaji kepada para ulama, ya misalnya guru-guru ngaji kita di kampung yang mengajarkan kita Quran, mengajarkan kita dasar-dasar ilmu agama, gitu ya. Kita tahu tentang sifat 20, itu dari siapa? Kita kenal Allah itu dari siapa? Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejarahnya itu dari siapa? Kita tahu tentang toharoh, ilmu fikih, Pak Aseng. Pak Aseng dulu belajar ngaji dari siapa? Dari guru Husaini. Ada dulu Ustadz Husaini ya. Ustadz Husaini begitu ya. Yang mengajarkan dengan ikhlas. Ya kan, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan kau harus menghargai aku gitu. Nggak pernah, saya yakin pasti gurunya Pak Aseng ini nggak pernah lah minta-minta dihormati. Minta-minta apa namanya dimuliakan. Ya kan nggak pernah. Guru-guru kita yang memang ikhlas lah mengajar kita. Gini, Ustaz. Kalau kita lihat lah ini sekarang lagi viral tentang pajang foto. Kira-kira manfaat pajang foto itu atau contohnya ada nggak, Ustaz? Nah, kalau kita kan niat kita memajang foto ulama itu kan supaya menimbulkan mahabbah, kecintaan kita kepada para ulama. Dan memang mencintai para ulama itu kan memang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ulama itu adalah pewaris para nabi.
Nah, kalau cerita tentang keberkahan para ulama itu pasti ada. Ya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al barakatu ma'a akabirikum. Bahwa keberkahan itu apa? Pernah saya jelaskan ya beberapa hari yang lalu bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair. Bertambahnya nilai kebaikan. Betul. Jadi kata Nabi, keberkahan itu salah satunya ada pada akabir. Siapa akabir? Sebagian ulama menjelaskan hadis ini bahwa akabir itu diantaranya adalah orang tua. Ya. Orang tua gitu ya. Jadi kadang-kadang mohon maaf kita nih, kadang-kadang kita jumpa sama orang baru kenal gitu kan. Tapi karena sorbannya besar, jubahnya lapis dua, udah salam. Salam. Macam fotokopi, Pak. Timbal balik macam fotokopi kan. Tapi mohon maaf, sama orang tua sendiri salam kayak gini. Nih kayak gini salam nih. Kadang-kadang mak pergi. Bukan cium tangan, begini. Jadi sempatlah kalau orang tua kita menyaksikan kita bersalaman sama orang yang kita baru kenal, yang nggak pernah menafkahi kita, mohon maaf, yang nggak pernah nyuciin baju kita, yang nggak pernah masain kita, nggak pernah ngurusin kita dari kecil, tapi ya Allah, hormatnya. Bukan juga kita menyalahkan dia menghormati itu orang, tidak. Betul. Tetapi ada yang perlu lebih dihormati di rumah kita. Itu wali min auliyaillah. Yang di rumah kita itu, orang tua kita itu wali min auliyaillah. Doanya makbul, tembus sampai ke langit. Kita minta doa tuh, datangin wali sana, datangin wali sini, minta doa sana, minta doa sini. Pernah nggak minta doa sama orang tua kita? Iya, betul. Kalau majang foto ulama, keberkahannya ada. Ada. Saya pengen cerita nih. Ya. Mualim Fauzi. Jadi pernah ada orang cerita ke saya. Kan di Minang itu ada ulama besar, ya, namanya Engku Saliyah. Ya. Itu sering di rumah-rumah makan Padang tuh. Oh iya. Sering dipajang foto banyak beliau. Itu foto itu ya. Itulah karena orang-orang Minang ingin mengharapkan keberkahan dari beliau. Kan? Memuliakan dia. Iya, apalagi memang ini ulama asalnya dari Minang ya. Di orang-orang Minang pasang foto beliau. Jadi ada teman saya pernah cerita di ruang tamunya itu majang fotonya Engku Saliyah. Terus dia lagi nonton TV nih, Bang Boji. Pas lagi nonton TV, ternyata di TV ini kebetulan lagi nyanyi dangdut. Ya. Wah, lagi nyanyi dangdut pakai rok mini. Wah, joget-joget lah macam lah kan. Terbelangak lah mata tadi ya kan. Apa itu terbelangak itu, Azeng? Mendelik. Nengok perempuan berjoget ya kan. Tapi karena dia sadar di ruang tamunya ada foto Engku Saliyah tadi, langsung ditukarnya Bang Ji. Astagfirullahaladzim, ditukarnya. Kenapa? Malu sama ulama. Padahal foto, gitu kan. Nah, tapi inilah yang saya maksud tadi. Meningkatkan ya. Yang saya maksud tadi ada berkahnya. Iya, betul. Karena fotonya ya udah segen gitu. Ya. Fotonya udah segen gitu. Ditukar langsung. Itu yang saya maksud tadi ada berkahnya. Selain berkah-berkah yang lain ya. Yang dirasakan begitu. Jadi tetapi memang dia tahu ini Engku Saliyah nih, dia kebetulan orang Minang, ini ulama asal Minang, memberikan efek yang manfaat yang sangat luar biasa masa itu di kota Minang, ya, di Padang ya, khususnya Sumatera Barat. Dan Engku Saliyah ini juga termasuk daripada salah satu gurunya kakeknya ibu saya. Jadi kakeknya ibu itu kan Tuan Guru Osman bin Tusin Erbangis, beliau pernah belajar ilmu agama kepada Engku Saliyah ini. Jadi sanadnya bersambung kepada Engku Saliyah selain kepada guru-guru yang lain. Jadi itulah salah satu bukti barokah yang bisa saya logikakan. Jadi kalau selama ini orang mengatakan ngapain majang-majang foto-foto itu ada yang bilang syirik lah.
Ada macam lah begitu ya. Betul, betul, betul. Ya, ya, ya. Oh enggak gitu ya. Jadi di antara barokahnya itu pertama menambah mahabbah, yang kedua gara-gara nengok joget-joget nggak jadi. Ya. Ada efek baik lah buat Ada. orang yang masih Itu yang disebut barokah tadi. Jadi Pak Seng, Ya. gimana? Di rumah ada pajang-pajang foto juga? Ada Bang Ji. Ada ya, Nah, foto. waktu kita ada acara dulu, saya berfoto sama Kiai Syarif. Oh iya betul. Sekarang saya berfoto sama, saya pajang. Alhamdulillah barokahnya sudah saya rasakan. Alhamdulillah. Bisa beli mobil baru. Bisa nambah. Jadi gitu Pak Seng. Nanti sama masyarakat di kampung bilang, mereka jangan terpengaruh dengan media sosial. Cepat-cepat terpengaruh terus pajang foto-foto itu, nggak tahu gitu ya. Nanti kalau mereka cuma mau beli mobil baru Pak Seng dan biaya ya. Hanya ikut-ikutan saja. Iya. Jadi Ustaz, sedikit lagi Ustaz. Jadi pesan buat kita ini semua ya, sama juga para penonton Malimodo TV ini, Malimodo Channel ini, supaya lebih pintar lah dalam menggunakan media sosial ini, menggunakan smartphone ini. Siapa yang harus kita muliakan? Ya, yang pertama pastinya kita muliakan orang tua kita ya. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada ridhonya orang tua. Itu dalilnya jelas ya. Kemudian kita muliakan orang-orang yang pernah kita ambil ilmunya lah pasti. Kita bisa baca Quran hari ini karena siapa? Betul, pastinya gara-gara guru-guru Quran kita. Yang mengajari kita dengan ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa. Guru-guru kampung itu kadang-kadang dibayar, kadang-kadang nggak dibayar. Kadang-kadang orang tuanya sepele begitu ya, padahal anaknya bisa baca Qurannya gara-gara mereka begitu ya. Mereka tidak minta dimuliakan, mereka tidak minta dihormati, tapi kewajiban kita lah menghormati mereka, memuliakan mereka. Kewajiban kita itu. Guru-guru kita yang mengajarkan kita dasar-dasar ilmu agama begitu ya. Jangan kita sampai menyakiti perasaan mereka. Ya. Kita nggak pernah kenal sama, bukan berarti saya ingin menjelekkan Habib Alek ini ya, tidak. Tapi kita sama sekali tidak tahu, sama sekali tidak kenal, hanya ikut-ikutan terus kita pajang. Gitu ya, motifnya apa, mau mobil baru kah atau apa gitu ya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu begitu ya. Pajang saja foto guru kita. Insya Allah berkah. Insya Allah rezeki datang. Saya di rumah, saya pajang ini. Nih, ada foto ulama Nusantara ya. Ini foto Syekh Arsyad Al-Banjari. Beliau pengarang kitab Sabilul Muhtadin, ulama Banjar gitu ya. Ada foto Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau jelas keilmuannya. Ada foto ini, ada ulama Sumatera Utara, Syekh Mustafa Husin. Itu pendiri pesantren Purba Baru, pesantren Mustafawiyah. Ini ulama-ulama yang sudah jelas keilmuannya, jelas perjuangannya. Ini ada Abu Ya Dimyati, ya, masyhur tentang keilmuannya, masyhur tentang kesolehannya, perjuangannya baik untuk agama dan negara. Bahkan sampai sekarang masih ya sampai dirasakan mengalir ilmu itu. Iya, manfaat dari kitab-kitab yang mereka karang, ilmu-ilmu yang mereka ajarkan itu bermanfaat untuk kita ya. Dan saya pajangnya juga ya foto-foto. Bukan berarti saya menolak memajang foto, bukan berarti saya menolak, tetapi ya jangan sampai kita ikut terpengaruh yang kita nggak tahu ya. Orang sibuk nyanyi QQ, kita ikut sibuk nyanyi QQ. Orang sibuk ngasah batu cincin, kita sibuk ngasah batu cincin. Sebulan 2 bulan duit habis, apapun manfaat tak ada, cincin tadi pun berhilangan. Ada yang diminta kawan, ada yang dilarikan sama saudara. Ada yang pura-pura mau membersihkan, banyak balik lagi ya. Beras di rumah nggak terbeli, ya. Cincin banyak. Wah, gosok sana, gosok sini. Jadi memang itulah salah satu mungkin apa ya, pesan dari apa ya, bicara-bicara kita hari ini itu buat semua. Kalau punya smartphone itu ya harus smart juga. Iya. Jangan nanti kita lihat apa yang ada di sini sedang viral. Ya memang tahulah, kadang-kadang orang kan dalam
kehidupan ini lagi butuh sesuatu, dan terdesak sesuatu kan gitu. Pernah terdesak juga. Nah, jadi begitu lihat begini, terpengaruh terus. Oh, ini dia di jalan keluar kita kan gitu. Jadi nggak begitu ya kan, Ustaz? Ini saya yakinkan ya. Ya. Pertama, saya bukan anti memajang foto. Ini perlu digarisbawahi, saya bukan Wahabi, Ya, gitu ya. oke. Saya bukan anti. Ya, Ustaz. Yang kedua, ini pesan saya. Pajang foto orang tua kita. Pajang foto guru-guru kita. Pajang foto ulama-ulama yang sudah masyhur keilmuannya, kesolehannya, perjuangannya. Insya Allah rezekimu mengalir. Amin, amin. Insya Allah rezeki mengalir. Insya Allah. Ya, begitu. Pak Seng. Nah, jadi udah terjawab pertanyaan Pak Seng. Nanti di kampung kasih tahu sama orang kampung. Utamakan dulu guru-guru di kampung. Orang-orang yang sudah benar-benar ikhlas mewakafkan waktu dan dirinya untuk memberikan pelajaran. Memberikan keilmuan kepada orang-orang di kampung. Itu lebih baik lagi Pak Seng daripada yang viral tadi. Ya, gitu aja Ustaz. Terima kasih banyak Pak Seng. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Ya Nah, Rabbal nanti kalau ada Alamin. waktu Pak Aseng kita datang lagi ngobrol lagi ya. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.